buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Allah Roh Kudus, bantu kami, tolong kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong
semangat. Allah Roh Kudus, jemaat Kiara Baka Baba Yara Basika Baka Yara Aku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, tenang urapi setiap kami lagi. Yang rindu, katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus.
dan menyembah-Mu. Dan kami siap memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ini umat-Mu ya Bapak. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir secara onsite maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing, setiap kita datang pada saat ini dengan penuh sukacita, dengan semangat memuji Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus, roh yang dahsyat dan ajaib ada bersama dengan kita. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus sekali lagi. Woo! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar Tuhan, kau termulia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita bersama-sama. Senang sekali berjumpa pada hari ini kita beribadah. Saya juga ingin menyapa jemaat yang menyaksikan secara online, Bapak Ibu. Selamat beribadah di MDC Surabaya. Dan untuk jemaat yang masih beribadah secara online, kami sudah melakukan ibadah onsite. Kalau Bapak Ibu yang ada di online bisa melihat saat ini, maka kami sedang beribadah secara tatap muka. Dan protokol kesehatan tetap dilakukan. Kami juga jemaat yang hadir
scan peduli lindungi di bawah untuk naik ke atas. Jadi kami tetap mengikuti aturan yang ada. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Saya percaya bahwa setiap kita sudah menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Bahwa kita tidak sekedar datang cek clock kepada Tuhan bahwa kita sudah hadir di ibadah, tetapi kita juga mau datang dengan mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Saya ingin bacakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu, di dalam salah satu bagian dari doa Bapa kami ini tercantum pernyataan ini. Itu seperti, ini berarti gini, untuk dapat mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, atau menjadi bagian di dalam kehidupan kita, kita perlu hidup di dalam kehendak-Nya. Hidup di dalam penyerahan setiap hari akan keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, dan kerinduan Tuhan. Kita mau bahwa hidup kita itu bukan berdasarkan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingini, seturut apa yang kita ingini, kehendak kita. Tetapi hidup kita setiap hari, hidup kekristenan adalah hidup di dalam penyerahan setiap hari untuk tunduk dan mau berjalan di dalam kehendak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Disitulah kita akan mengalami kerajaan Allah di dalam hidup ini. Mari pagi hari ini kita mau menyerahkan kehidupan kita sekali lagi. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita sekali lagi. Dan berkata di dalam doa kita saat ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami diberikan privilege, kami diberikan kemurahan, kami diberikan kasih karunia untuk mengalami kerajaan Allah di dalam hidup kami di muka bumi ini. Yaitu pada saat kami hidup di dalam penyerahan, kehendak, kami menyerahkan kehendak kami menjadi kehendak-Mu. Menyerahkan seluruh keinginan kami, kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu. Berdaulatlah atas kami naikkan segala sembah, segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Seluruh bumi
Kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami umat-Mu Tuhan siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang siap katakan amin, amin, amin. Hanya di dalam Tuhan kita aman. Amin. Karena Dialah perisai dalam kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan bersama-sama. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Amin. Kami takkan ragu mengikuti-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Amin saudara. Pegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan iman kami. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kami takkan ragu mengikut-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah perisai atas hidup kami. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu
Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir sepakat dengan saya bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah dahulu hingga saat ini. Segala perkara dan permasalahan dunia sudah ditanggung dan diselesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, mari saat ini kita mau teguhkan kembali iman percaya kita bahwa bersama dengan Yesus segala perkara dapat kita lewati. Bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Yesus jaminan kemenangan sudah bersama dengan kita. Amin. Saya mau ngajak setiap kita menaikkan pujian ini. Mari kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Kita mau belajar pujian ini bersama-sama. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Kita berseru pada Yesus.
Mari Bapak Ibu, naikkan pujian ini. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan ku berseru Yesus. Ku berseru. Ini umat-Mu Tuhan, memanggil nama-Mu. Tuhan yang berkuasa, Kau selalu ada bersama dengan kami. Ini hati kami Tuhan menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Ku berseru Yesus. Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, sahabatku, ku bawa hati. Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Di hari ini kita akan pagi, siang, dan malam karena ini ada di online kan juga nantinya akan membahas tentang finding the Holy Spirit. Apakah Holy Spirit-nya hilang? Tidak, tetapi sebuah reflection journey, sebuah perjalanan refleksi melihat dari Paskah, kebangkitan Kristus Yesus sampai Pentakosta. Kalau dihitung hari ini sudah hari yang ke-29 sejak hari Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Dan seringkali kadang-kadang porsi Holy Spirit tidak diberikan porsi yang cukup banyak. Tetapi pada pagi hari ini, saat ini kita akan belajar sama-sama. Saya tidak akan membahas tentang siapakah Roh Kudus, dia Allah, punya kehendak dan sebagainya. Tetapi kita akan lihat bersama-sama tepat sebelum Yesus naik ke surga. Tepat sebelum Yesus naik ke surga. Walaupun di Injil Matius dan Markus yang terkenal dengan amanat agung tentang yang berkata go and make disciple for Christ, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Tapi ada satu bagian yang kadang-kadang terlewatkan, terlupakan. Ini the last word, kata-kata terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga yang dikutip, yang dicatat oleh Injil Lukas. Saya akan bacakan demikian. Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. This is the last word. Kata-kata terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Di Injil Matius, Markus memang dikatakan go, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Tetapi bagian ini sebelum kita go, sebelum kita melakukan tindakan sesuatu, baik itu ministry atau apapun juga, Tuhan memberikan kata-kata begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Mengirimkan the promise. Banyak orang berkata, bukankah janji Allah itu banyak? Ya, kurang lebih 7.000 di dalam Alkitab.
Tetapi bagian ini tentang the promise. I send the promise, yaitu janji yang mengatakan begini. Kamu harus tetap tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari yang maha tinggi. Berbeda dengan kata-kata go, pergi. Dan Alkitab mengatakan kamu gak boleh kemana-mana. Even kamu gak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum kamu dilengkapi. Atau dalam bahasa Inggrisnya dijubai. Sebelum engkau diperlengkapi, pergi mendahului sebelum kita diperlengkapi dengan kekuatan dari Adikodrati yang akan membahayakan hidup kita. Kita mengatakan kamu akan diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dan kemudian di kitab Kisah Para Rasul, pada waktu itu dikatakan begini, pada suatu hari, jadi ini peristiwa kebangkitan Yesus. 40 hari Yesus menunjukkan diri, menampakkan diri. Dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Tidak untuk mati selama-lamanya, maut tidak sanggup untuk menahannya. Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu dengan saya memiliki Allah yang hidup. Sehingga ketika kita tahu bahwa Kristus bangkit, itu membuat iman percaya Bapak Ibu tidak sia-sia. Karena iman kita tidak ditempatkan pada Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Yang berkata maut itu sudah ditaklukkan. Dan pada waktu 40 hari menampakkan diri kepada para murid-murid untuk memberikan peneguhan kepada orang. Dia menampakkan diri dengan cara yang luar biasa, menampakkan diri. Dan setelah itu banyak orang alergi dengan kata-kata Pantekosta atau Pentakosta. Orang selalu bilang, wah itu pasti bahasa roh. Pentakosta itu pasti nanti bicara tentang bahasa-bahasa yang gak aku ngerti. Banyak orang berkata kalau bicara Pantekosta atau Pentakosta, banyak yang alergi. Tetapi Bapak Ibu tahukah arti kata Pentakosta? Pentakos atau Pentakosta itu artinya ke-50. Itu aja, that's it artinya. Gak ada arti yang merinding-merinding, gak ada. Arti Pentakosta adalah ke-50. Kalau dalam perjanjian lama yaitu hari yang ke-50 untuk memperingati tentang turunnya Taurat Tuhan diberikan pada Musa. Tapi dalam perjanjian baru Pentakosta mengingat kembali pada waktu Roh Kudus. Janji Allah, janji Bapa yang dikatakan begini, saya akan bacakan. Saya akan ajak Bapak Ibu, saya akan ada banyak ayat karena saya meyakini firman Tuhan itu cukup dan itu bisa membuat kita memahami apa yang dimaksud oleh apa yang saya akan ceritakan tentang finding the Holy Spirit. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nggak boleh pergi. Penekanan untuk terus pergi tanpa diperlengkapi kadang-kadang kita belum perhatikan bagian ini. Sebelum pergi, sebelum kata Matius, Markus tentang amanat agung, bagian ini seringkali terlewatkan. Nggak boleh pergi. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Menanti the promise. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Sampai Yesus bilang nggak boleh kemana-mana. Kamu tunggu. Dan mereka Bapak Ibu dengan saya tahu nunggunya 10 hari, tetapi para murid kan nggak tahu berapa lama, how long mereka harus menunggu, nggak tahu. Mereka cuma dipastikan nggak boleh kemana-mana, kamu menantikan the promise, janji Bapa. Bapak Ibu dengan saya tahu kita berhitung 10 hari, tetapi mereka tidak tahu harus menunggu 10 hari. Tapi dengan tekun mereka menanti-nanti yang dikatakan begini, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, berarti worth it untuk ditunggu. Karena janji ini begini luar biasanya. Dan ini yang saya mau tunjukkan. Finding the Holy Spirit yang seringkali kita berkata, untuk apa bicara tentang Roh Kudus? Dikatakan Alkitab, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Banyak orang berkata baptisan Roh Kudus itu pengajaran karismatik atau Pantekosta atau gereja-gereja yang berbasis kepada Pentakosta, pengalaman-pengalaman Roh Kudus. Bapak Ibu saya akan mengajak ini bukan di Alkitabnya orang karismatik saja, tetapi Alkitab semua yang percaya pada Kristus Yesus. Yang mengatakan tunggu sampai kamu diperlengkapi, sampai kamu menerima janji Bapa. Yohanes membaptis dengan air tetapi dia yaitu menunjuk pada Yesus. Dia yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan kemudian janji ini mereka menanti-nanti. Kisah Para Rasul pasal 2 menjadi satu panduan tentang
Pentakosta, kisah para rasul, kitab kisah para rasul bukan hanya history book, bukan hanya kitab sejarah, tetapi pattern book. Buku tentang model, kita bisa melihat bagaimana model gereja mula-mula. Kita bisa melihat model bagaimana hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa melihat model bagaimana gereja Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus. Bukan hanya the history book, bukan hanya tentang catatan historia, tetapi the pattern book. Sehingga gereja-gereja perlu melihat kembali, inilah gereja awal, gereja mula-mula di mana yang pernah hadir di muka bumi. Gereja yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, gereja yang dinamis, mendemonstrasikan kuasa Allah. Harusnya demikian gereja. Dan kisah para rasul pasal kedua mengatakan begini, dicatat dalam Alkitab kita. Ketika tiba hari Pentakosta, sekali lagi Pentakosta itu menunjuk hari yang ke-50. 40 hari Yesus menunjukkan diri. Kalau Bapak Ibu menghitung, kalau salah menghitung biasanya ini baru 49 bukan 50. Bapak Ibu hitunglah dengan cara begini. Hari pertama orang Yahudi itu hari Minggu. The first day itu hari Minggu bukan Sabtu, Sabtu Sabatnya. Jadi Minggu itu hari pertama. Jadi berhitungnya pada waktu Paskah tanggal 16 April kemarin, hitung itu hari pertama. Nanti baru kemudian Bapak Ibu bisa menemukan tepat kenaikan Yesus itu hari yang ke-40. Nanti 10 hari disebut hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba, immediately. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai. Penuh dengan Roh Kudus, baru kemudian mereka mulai berkata-kata dan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Saya nggak akan membahas banyak di bagian ini. Dalam bahasa Gerikanya disebut dialektos, yaitu dialek, bahasa-bahasa dalam dialek masing-masing. This is language. Ini bahasa, bukan sesuatu yang tidak dipahami. 4 poin saja yang kita akan belajar bersama-sama tentang finding the Holy Spirit. Apa yang saya ingin sampaikan ini bagi Bapak Ibu yang paham tentang baptisan Roh Kudus. Pada saat ini mudah-mudahan menjadi merefresh kita, mengingatkan kita kembali begitu pentingnya sampai Yesus berkata, kamu tunggu. Jangan pergi kemana, tunggu the promise of God. Tunggu janji Bapa, berarti penting. Dan seringkali kita melupakan bagian ini. Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang seringkali kita mengabaikan. Yang pertama kita akan lihat baptisan Roh Kudus itu biblical, Alkitabiah. Alkitabiah, bukan hanya milik orang karismatik atau orang-orang yang menyebut dirinya kategori orang Pantekosta, bukan hanya itu. Tetapi kita akan lihat dalam Alkitab. Dan bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil sinopsis atau sinoptik yaitu melihat dengan cara yang sama. Biasanya kalau ada perumpamaan di Matius, belum tentu perumpamaan itu ada di Injil Lukas. Tetapi bicara tentang baptisan Roh Kudus ditulis di Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Bapak Ibu boleh catat nanti di kitab Matius itu Matius 3 ayat 11. Di kitab Lukas 3 ayat 16, Yohanes itu Yohanes 1 ayat 33. Ditulis semua di situ, saya hanya membukakan Markus saja. Markus 1 ayat 8 berkata begini. Aku membaptis kamu dengan air, ini perkataan Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia, yaitu menunjuk pada Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Biblical, Alkitab yang mengatakan. Yohanes membaptis dengan air, kata-kata baptis, banyak orang debat tentang baptis. Kata-kata baptis harus begini caranya, ini dan itu. Bapak Ibu kalau kita membaca secara linguistik, arti bahasa saja, itu nggak bisa didebatkan. Arti bapto, itu sebenarnya tudip ditenggelamkan. Itu seperti perumpamaan orang lagi mencelupkan warna, mencelupkan kain. Kain ditaruh dicelupkan, kemudian kain yang putih ini berubah warna, itulah sebenarnya konsep baptisan. Seseorang yang dibaptis itu ditenggelamkan, keluar dari baptisan dia hidup dalam hidup yang baru. Jadi secara linguistik memang baptis itu adalah ditenggelamkan, immerse, ditenggelamkan. Kalau baptisan air, medianya air itu jelas. Jadi Bapak Ibu seseorang yang baptisan air, dibaptis ke dalam air.
Kalau baptisan Roh Kudus, orang bilang kok ada macam-macam baptisan. Emang ada macam-macam baptisan. Kalau Bapak Ibu belajar kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1, kemudian dikatakan engkau harus meninggalkan semua pokok-pokok dasar iman ini untuk melangkah lebih lanjut. Banyak orang ingin melangkah lebih lanjut tapi fondasinya tidak dibangun. Jadi membaca Alkitab bukan berarti mengabaikan fondasi dasar hanya untuk supaya bisa lanjut, bukan itu cara membacanya. Fondasi dasar harus dibangun supaya kita membangun ke atasnya itu bagus. Banyak orang tidak dibangun fondasi dasar. Di kitab Ibrani pasal 6 mengatakan pelbagai baptisan. Dalam bahasa Inggrisnya baptisms, pakai plural, jamak. Berarti bukan hanya baptisan air saja. Saya tidak akan menjelaskan tentang beberapa jenis, tetapi saya mau tunjukkan ini. Alkitab yang mengajar bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus, bukan saya, bukan para hamba Tuhan di sini yang membaptis Bapak Ibu dengan Roh Kudus, tetapi Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan kemudian dalam Kisah Para Rasul kalau kita baca, di situ ditulis bagaimana pengalaman gereja mula-mula. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan yang sangat mencolok dari orang-orang yang sangat ketakutan. Walaupun mereka sudah mengalami keselamatan, mereka pada waktu kitab Yohanes dihembusi Roh Kudus, tetapi tetap saja dalam ketakutan sampai akhirnya peristiwa Pentakosta. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus seperti janji Bapa. Dan setelah itu kita melihat catatan Kisah Para Rasul dipenuhi dengan kisah-kisah adikodrati, gereja yang berkemenangan. Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan pada Bapak Ibu dengan saya untuk mengalami hidup berkemenangan. Kita pasti tidak mampu Bapak Ibu menjalani hidup yang mengalami banyak hal. Tantangan, pergumulan membuat kita menangis dan kita tidak bisa menemukan jawaban tanpa Roh Kudus. Tidak mampu. Dan itu diberikan pada Bapak Ibu, pada saya. Tapi seringkali orang mengabaikan hal ini. Dan saya akan kutip dari salah satu saja. Ada banyak di bagian Kisah Para Rasul. Tapi saya akan membacakan di Kisah Rasul pasal 19. Ini menarik sekali ketika membaca ini. Kadang-kadang saya berpikir apakah Rasul Paulus itu bukan teolog? Apakah dia ini bingung sampai harus memberikan pertanyaan ini? Tetapi saya salah. Rasul Paulus itu teolog, sangat pintar. Tulisannya begitu luar biasa. Tulisan-tulisan Rasul Paulus tidak cukup dibaca sepintas, tetapi perlu perenungan. Rasul Paulus ini terdidik baik di dalam firman Tuhan. Dan saya akan bacakan begini di Kisah Rasul 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, pertanyaan ini yang membuat pada waktu awal saya membaca, pada waktu awal-awal saya dulu membaca, Rasul Paulus ini bingung ini. Karena pertanyaannya ini, dia bilang begini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dan banyak orang bilang, bukankah ketika saya percaya pada Yesus, saya terima Roh Kudus? Dan banyak orang berpikir, saya terima Roh Kudus pada waktu saya percaya. Betul, tetapi Bapak Ibu kita harus melihat dalam bagian ini. Di kitab 1 Korintus berkata, by Holy Spirit, oleh Roh Kudus kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. By, tetapi ini with. Baptisan Roh Kudus bukan Roh Kudus yang melakukan baptisan seperti 1 Korintus. Oleh Roh Kudus kita dibaptis menjadi satu tubuh. This baptisan tentang salvation. Pada waktu Bapak Ibu menerima Yesus Kristus, kita dibaptis Roh Kudus masuk dalam tubuh Kristus. Tetapi yang dimaksud oleh janji ini adalah dibaptis with. Dengan. Jadi medianya adalah Roh Kudus. Saya berharap dalam waktu yang pendek bisa jadi tidak bisa membahas semuanya. Tapi saya dengan cepat akan tunjukkan bagian-bagian firman Tuhan bahwa baptisan Roh Kudus itu biblical. Dijanjikan oleh Allah sendiri sampai para murid tidak boleh pergi kemana-mana. Sebelum mereka mengalami penggenapan janji ini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus,
Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat berikutnya mengatakan begini, ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, di mana ini adalah baptisan air. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Gereja ini juga mempercayai tentang kuasa dan penumpangan tangan. Ada pengajaran di dasar kekristenan tentang manfaat penumpangan tangan. Jadi Bapak Ibu ditumpangin tangan oleh otoritas itu bukan sekedar ya dipegang, bukan. Penumpangan tangan di pelajaran DK yang sudah ikut DK, baca ulang di situ, ada banyak manfaat. Salah satu yang dikatakan di sini, bukan Paulus membaptis dengan Roh Kudus, tetapi Yesus. Paulus ini hanya menumpangkan tangan. Pada waktu Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka ditanya, sudahkah kamu terima Roh Kudus pada waktu saudara sudah percaya? Pertanyaan yang sama. Kalau Bapak Ibu kadang berpikir baptisan Roh Kudus, bahasa roh, aku alergi. Itu hanya punyaan orang karismatik. Bukan. Alkitab ini bukan hanya untuk orang karismatik. Alkitab itu untuk setiap kita, Bapak Ibu dengan saya yang percaya pada Yesus. Janji untuk menerima Holy Spirit, Roh Kudus. Kata-kata baptisan Roh Kudus itu bukan karangan pendeta 1 dan 2. Tetapi Alkitab yang menyebutkan Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis engkau, Bapak Ibu dengan saya, dengan Roh Kudus. Bahasa Alkitab, baptisan Roh Kudus itu biblical. Dan yang kedua, banyak orang bilang begini, bahasa roh. Dan ini memang menimbulkan kontroversial. Karena sekali lagi, kalau dari Azusa Street, pada waktu awal terjadinya pencurahan Roh Kudus, ditandai dengan mereka berbahasa roh, dan sejarah menunjukkan peristiwa itu kemudian mulai banyak pertobatan. Peristiwa Azusa Street sangat terkenal. Orang-orang kemudian mengalami zaman Tuhan. Di awal-awal itu mereka mengatakan bahasa roh itu adalah initial experience, pengalaman awal. Tetapi dalam perkembangannya dijadikan initial evidence atau bukti awal. Dan ini menimbulkan kontroversial. Kontroversialnya adalah orang bertanya, sudah bahasa roh belum? Sehingga orang mengukur seseorang dibaptis Roh Kudus dengan berbahasa roh sudah atau belum. Terjadi pergeseran yang membuat kontroversial. Dari awalnya disebut initial experience, pengalaman awal. Berbahasa roh menjadi pengalaman awal, bukan initial evidence, bukan bukti awal. Dengan kata lain, berbahasa roh ketika seorang dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh bukan satu-satunya evidence, bukan satu-satunya tanda. Namun juga berbahasa roh itu scriptural. Kalau Bapak Ibu berkata, nggak ngerti bahasa roh untuk apa sih? Saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu. Berbahasa roh itu scriptural. Saya akan bacakan di 1 Korintus 14 ayat kedua. Jadi yang kedua berbahasa roh itu scriptural. 1 Korintus 14 ayat kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Saya sebut bahasa roh itu heavenly language. Bahasa surgawi. Bicara bahasa roh nggak ngerti, karena Alkitab juga bilang nggak ngerti. Nggak ada seorang pun yang tahu, even setan pun juga tidak tahu. Iblis juga tidak tahu. Karena kita berkata pada waktu Bapak Ibu dengan saya berbahasa roh, itu roh kita berbicara langsung dengan Allah, heavenly language. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau bahasa roh itu bahasa heavenly language, roh itu yang mengucapkan hal-hal yang rahasia dan bahkan saya pun atau orang yang tidak memahaminya, saya percaya pada waktu berbahasa roh itu kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, berbahasa roh itu scriptural, sesuai dengan Alkitab.
Dan saya akan bacakan di kitab 1 Korintus 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa. Jika berdoa. Jadi selain heavenly language, ini salah satu bahasa doa. Bapak Ibu dengan saya bisa berbahasa melalui bahasa, berdoa dengan bahasa yang Bapak Ibu pahami. Bisa berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Belanda, apa saja yang bahasa dikenali. Tetapi heavenly language ini adalah salah satu bahasa, dikatakan begini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Jika kamu berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Pada waktu kita berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, akal budi kita unfruitful katanya Alkitab bahasa Inggris. Nggak berfungsi, nggak berbuah. Karena dia nggak bisa paham. Banyak orang berdoa hanya soul, secara jiwani, yaitu secara akal budi. Tapi jarang sekali Bapak Ibu kita mempraktekkan berdoa in tongues, dalam bahasa roh. Kita menganggap itu punya orang karismatik. Alkitab mengatakan jika kita berdoa. Jika aku berdoa kata Rasul Paulus. Kalau aku berdoa dalam bahasa roh maka rohku yang berdoa. Nanti saya akan tunjukkan benefitnya. Karena banyak orang berkata bahasa roh aku gak ngerti. Tapi itu bukan omong kosong. Karena Alkitab berkata memang gak paham. Karena itu bahasa itu hanya dengan kita dengan Allah. Roh itu oleh roh itu mengatakan hal-hal yang misteri. Terus kemudian pertanyaannya, konklusinya apa? Kalau berdoa dalam bahasa roh maka rohku berdoa. Kalau aku berdoa dengan akal budiku yang berdoa. So what gitu maksudnya ya. What nextnya? What is the conclusion? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ayat 15 begini. What is the conclusion then? Lalu apa? Kesimpulannya apa? Kalau tadi dikatakan kalau aku berdoa dalam roh, dalam bahasa roh, rohku yang berdoa. Kalau aku berdoa dalam akal budiku yang berdoa. Lalu kesimpulannya apa? Jadi apa yang harus kubuat kalau bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Inggrisnya, what is the conclusion then? Kesimpulannya apa? Konklusinya ini. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Artinya Bapak Ibu tidak diminta selalu berdoa dalam bahasa roh. Kemana-mana bahasa roh. Nah kalau jadi konklusinya aku akan berdoa dalam bahasa roh. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Jadi saya bisa paham karena dia berdoanya juga kadang-kadang dalam bahasa roh. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku para penyembah. Jangan merasa salah ketika engkau menyembah in tongues. Karena Alkitab berkata aku akan menyembah dan menyanyi dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Lalu kalau tidak paham artinya untuk apa? Kan itu kayak omong kosong. Bahkan dulu ada percandaan gitu ya. Ada percandaan, kadang-kadang saya juga enggak suka untuk menjadikan ini sebagai contoh. Tetapi itu percandaan yang membuli banyak orang. Orang bahasa roh kok sandal lama, sandal barunya mana. Kadang-kadang itu jadi dibully. Jadi banyak orang kok sandal lama melulu, nggak ada sandal barunya. Yang kadang-kadang saya nggak suka bercengkrama dalam area itu. Tetapi banyak orang bilang ngapain berbahasa roh kalau nggak ngerti. Tadi kan sudah saya bilang, kita nggak ngerti. Bahkan setan pun juga nggak ngerti. Tapi dalam berbahasa roh kita mengucapkan hal yang misteri. Heavenly language. Lalu apa manfaatnya? Apa Ibu saya akan tunjukkan. Bahasa roh itu berguna. Jadi bukan omong kosong. Bukan kepunyaan orang yang wah itu orang nganggur aja berbahasa roh. Bahasa roh itu berguna. Ada benefitnya, ada kegunaannya. Bukan sekedar ngomong kosong atau hampa. Alkitab berkata begini 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Bapak Ibu kita bisa menerima satu realitas. Bisa menerima kondisi kalau seseorang membangun gereja, membangun jemaat dengan nubuatan kita bisa terima. Jemaat perlu dibangun, jemaat perlu dikuatkan. Tetapi kenapa kita menolak untuk membangun diri sendiri? Padahal membangun diri sendiri itu jauh lebih penting. Sebelum kita membangun orang lain, bangunlah diri kita. Kita berkata pada berbahasa roh. Itu membangun diri.
Pada waktu saya duduk tadi, saya teringat satu kisah yang lama, walaupun banyak kisah-kisah yang baru, tapi kisah itu muncul pada waktu saya sekolah Alkitab. Pada waktu itu sedang ada tes di sekolah Alkitab, saya lagi belajar, tiba-tiba dipanggil di bawah, di lantai bawah, ada orang minta didoakan, saya bilang besok aja karena saya lagi persiapan tes, enggak urgent. Saya turun ke bawah, kenapa? Si orang ini, ibu ini bilang, saya juga enggak tahu tapi saya kebingungan. Saya tanya, ibu kenapa bingung? Saya berasa ada diikuti orang dan orang itu ingin membunuh saya. Saya sendiri juga enggak tahu apa yang terjadi, itu saya lemparkan beberapa pertanyaan. Singkat kata, kapan ibu mengalami ini? Iya, pada waktu saya baru selesai memberitakan Injil. Saya bilang, Bu, bukankah ngabarkan Injil itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan? Betul. Kalau seseorang melakukan perintah Tuhan, ngapain ketakutan? Kalau kita memberitakan kabar baik, kenapa ketakutan? Ibu beritakan kepada siapa? Dia ceritakan kepada seseorang yang non-Kristen. Saya ketakutan seolah-olah wajah orang itu mengejar-ngejar saya, mau bunuh saya. Saya heran karena ketika kita melakukan kehendak Allah, saya yakin kita dikuatkan, diteguhkan. Tapi ibu ini ketakutan, datang di depan saya itu benar-benar kayak ketakutan. Saya juga tidak tahu. Di saat itulah saya percaya ada Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu, dengan saya diberi kelengkapan luar biasa. Allah sendiri, Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Yang Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tapi akan memberikan roh penghibur. Tetapi jarang sekali kita berdialog dengan Holy Spirit. Dia tinggal dalam diri kita. Bapak Ibu, saya tidak akan membahas tentang konsep perjanjian lama, perjanjian baru tentang Roh Kudus. Saya akan jelaskan ini saja. Dan pada waktu itu saya berbahasa roh, karena saya nggak tahu. Kenapa ibu ini bisa mengalami ketakutan? Saya bahasa roh. Saya bahasa roh. Pada waktu saya berbahasa roh itulah saya terbangun. Jiwa saya terbangun. Roh saya terbangun. Di situ dalam waktu bersamaan kalau Bapak Ibu membaca 1 Korintus 12 tentang ekspresi karunia Roh Kudus. Salah satu ekspresi karunia Roh Kudus adalah karunia marifat. Pada waktu saya berbahasa roh, anak Alkitab berkata, pada siapa yang berkata-kata dan bahasa roh, ia membangun diri. Betapa pentingnya kita harus membangun diri kita. Bapak Ibu bingung, tidak tahu keputusan apa yang harus dibuat. Bapak Ibu bingung, jalan mana yang harus ditempuh. Bapak Ibu mengalami kelemahan, Bapak Ibu mengalami kesulitan, kesusahan. Speaking tongue. Roh Kudus memberi kekuatan. Pada waktu saya berdoa bahasa roh, tiba-tiba Roh Kudus kasih saya hikmat, marifat. Dia suruh saya bertanya pada ibu itu. Saya bilang, ibu, apakah dalam waktu-waktu beberapa hari ini, ibu pernah datang ke dukun? Dia Kristen dari kecil. Apakah ibu pernah datang ke dukun? Dia bilang, iya. Dia bilang pada waktu beberapa saat dia antar ibunya pergi ke dukun untuk bertanya sesuatu. Ibu, inilah celahnya. Kenapa ibu harusnya tidak takut waktu memberitakan kabar baik, tapi ketakutan setelah itu. Ini celahnya. Bu, ibu boleh datang pada Tuhan minta ampun, kita nutup semua celahnya. Iya, saya mau mengalami, saya melihat wajah seorang yang sangat ketakutan. Pada waktu ibu ini siap berdoa, saya hanya numpangkan tangan di kepalanya, tiba-tiba dia manifestasi. Saya tidak bercerita manifestasinya karena tidak selalu manifestasi itu menunjukkan sesuatu. Jadi tapi yang saya lihat adalah bagaimana roh Allah menunjukkan sesuatu. Memberitahu sesuatu. Dan dalam pelayanan ini yang sering kali saya lakukan. Banyak hal saya tidak tahu. Tapi kita punya Roh Kudus, Allah yang Maha Tahu. Berbahasa roh membangun diri, amin. Pada waktu Bapak Ibu mengalami letih lesu berbahasa roh. Ada kalanya saya berbahasa roh di mobil sendirian, tapi jangan merem, kalau merem nubruk nanti ya. Saya bahasa roh. Waktu menghadapi mendampingi putra kami yang sakit kanker pun saya secara manusia nggak mampu. Jadi saya berlutut berbahasa roh, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Doa minta mujizat, doa bagaimana saya nggak ngerti. Tetapi saya punya heavenly language, prayer language. Saya doa dalam bahasa roh, membangun diri. Roh saya dikuatkan, terbangun. Bukan hanya semangat saja harus dibangun dengan nubuatan, tapi diri kita perlu dibangun. Dan kemudian dikatakan begini di dalam Korintus, siapa berkata bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat ia membangun jemaat. Dan yang terakhir, berbahasa roh itu choice. Pilihan. Saya sudah tunjukkan bahwa baptisan Roh Kudus itu janji Allah.
Kalau janji Allah saya mau menerima. Itu janji yang sangat penting sampai para murid nggak boleh pergi dulu. Tinggal di Yerusalem sampai kamu dijubai. Bapak Ibu, Roh Kudus salah satu purpose-nya ditunjukkan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan terima power, kuasa. Roh Kudus bukan bicara tentang kuasa, tapi Roh Kudus ada Allah sendiri. Tapi purpose-nya. Ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, menerima Roh Kudus, Alkitab berkata begini, kamu akan terima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Saya percaya seseorang yang dibaptis Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, purpose-nya adalah kita terima dunamos. Kuasa di situ pakai kata dunamos yang artinya seperti dinamit. Satu kehidupan yang dikobarkan oleh Roh Kudus. Dan kita sudah melihat, walaupun berbahasa roh bukan satu-satunya evidence, tetapi berbahasa roh itu mengandung banyak manfaat. Salah satu ditulis di sini adalah itu bahasa doa. Salah satu bahasa doa. Jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohku yang berdoa. Nggak ngerti? Memang karena akal budi saya unfruitful. Nggak berbuah, nggak berfungsi. Kalau nggak berguna, kalau nggak ngerti berarti nggak berguna dong. Tidak. Kita berbahasa roh bukan omong kosong. Tetapi Alkitab berkata kalau aku berbahasa roh itu membangun diri. Betapa pentingnya kita hari-hari membangun diri. Bapak Ibu kita bisa hopeless. Kita bisa mengalami kondisi bingung. Kanan kiri bagaimana keputusan membuka usaha Tuhan bagaimana. Berbahasa roh. Saya ingat juga satu kesaksian sebelum saya terakhir ini. Ketika saya dulu sebelum jadi full time. Waktu itu sekolah Alkitab Inti baru pertama dibuka itu masih kayak uji coba. Jadi sistemnya belum terbentuk dan sebagainya. Saya daftar. Dan saya daftar saya juga nggak tahu diterima atau tidak. Saya janjian sama adik saya namanya Andi. Kalau saya diterima sekolah Alkitab, kamu jadi full time. Iya. Kalau kamu diterima sekolah Alkitab, saya jadi full time. Iya. Kita deal. Kita daftar sekolah Alkitab dua-duanya, tapi nggak tahu respon dari Inti ini kayak apa. Nggak tahu. Sementara saya kerja. Orang yang bekerja pasti tahu. Minimal 3 bulan harus memberitahu. Apalagi kalau punya posisi-posisi yang urgent. Biasanya nggak boleh tiba-tiba. Saya tunggu sebulan sampai 2 bulan nggak ada berita. Mendekati hampir sebulan saya tahu ini saya pasti nggak boleh sama pimpinan saya karena saya pegang di quality control. Kalau saya tinggalkan pasti saya dilarang. Saya dalam kebingungan itu saya tahu di sini dulu ada namanya Tante Opir. Dia ngajari saya bagaimana berdoa. Beliau seorang pembimbing rohani yang waktu itu saya telepon, Tante saya bingung, saya nggak ngerti apa yang saya putuskan. Dari Inti nggak ada berita. Tapi saya harus memutuskan segera resign. Kalau tidak, bos saya pasti marah-marah karena etikanya nggak ada. Kerja kok mendadak-mendadak kayak kerjaannya punya bapaknya saja. Jadi saya Tante Opir saya ingat pada waktu itu. Lid, kamu masuk ruangan, kunci berbahasa roh aja, nyembah. Saya lakuin. Saya masuk ruang meeting, pada jam istirahat saya kunci. Di situ saya bahasa roh, saya sujud bahasa roh. Saya nggak minta apa-apa, hanya bahasa roh. Pada waktu saya berbahasa roh, tiba-tiba saya diberi keberanian luar biasa untuk menghadap pimpinan saya dan menyampaikan keinginan untuk resign. Walaupun Inti belum ada suratnya. Dan saya melakukan seperti tuntunan Roh Kudus, ada dorongan begitu kuat. Sekarang kamu bilang, Bapak Ibu dengan saya, Bapak Ibu punya Allah yang luar biasa. Allah pribadi Tritunggal yaitu Roh Kudus diberikan pada kita. Tapi sering kali kita mengabaikan. Dan waktu saya tunggu bos saya datang. Pada waktu bos saya datang saya bilang, Pak saya mau mohon maaf saya ini kayaknya tidak mengikuti peraturan. Tapi saya mau menyampaikan keinginan saya untuk resign. Bos saya tanya, kamu mau ngelamar ke kompetitor mana? Digaji berapa? Karena kan saya pegang beberapa. Saya pegang pembukuannya, saya pegang di quality controlnya, saya pegang di gudangnya. Jadi semuanya saya tahu informasinya. Enggak Pak, saya bilang. Saya tidak lamar ke kantor yang lain. Tapi saya mau jadi sekolah Alkitab, saya mau jadi pendeta. Bos saya bukan Kristen, dia terbelalak, dia kaget. Karena dia tahu siapa saya dulunya. Background saya dia tahu, bahkan saya bilang kamu digaji berapa sih di diskotik. Saya akan gaji penuh kamu di sini lipat-lipat. Enggak Pak, saya enggak cari duitnya. Bos saya tahu, itu membuat dia kaget bagaimana Lydia ini bisa diubahkan menjadi orang bahkan mau sekolah kitab. Saya lihat kalau Tuhan yang bekerja, waktunya tepat, timingnya tepat, menimbulkan hasil yang baik.
Bos saya bilang gini, oke. Dia bilang oke. Saya ingat tuh hari Sabtu. Oke Lydia. Dan saya di situ berkesempatan menceritakan. Dia tanya gimana ceritanya. Itu kesempatan saya memberitakan Injil. Lid, hari Senin ya ngadep lagi di meja saya mau dengar kamu. Di situ saya pakai lagi saya nginjili dan saya tantang bos saya. Pak, Bapak mau percaya pada Yesus? Ya pada waktu itu bos saya bilang gini, belum sekarang ya Lid. Sampai hari ini saya punya hubungan baik. Saya kantornya di daerah Rungkut Industri. Bapak Ibu, kita seringkali mengabaikan tentang Roh Kudus. Dia Allah sendiri. Janji Allah diberikan pada Bapak Ibu dengan saya. Harapkan dia. Dan berbahasa roh itu pilihan. Karena Alkitab berkata begini dalam bahasa Inggris. Bukan when, but if. For if I pray in tongues. Bukan when. Berarti kalau if itu berarti sebuah choice. Bapak Ibu kita sudah tahu manfaat berbahasa roh. Kita sudah tahu bahwa baptisan Roh Kudus tadi janji yang diberikan pada Bapak Ibu dengan saya. Tetapi berbahasa roh itu your choice. If I pray in tongue, bukan when I pray, tapi if. If itu bicara tentang choice. If I pray in tongues, my spirit is praying. Saya perlu. Karena ada kalian saya nggak ngerti saya harus doa apa. Pergumulan saya nggak tahu minta mujizatnya kayak apa. Saya juga nggak tahu bingung jalan mana saya tempuh. That's why I pray in tongues. Saya bahasa roh. Kalau itu pilihan, Bapak Ibu bahasa roh itu bukan kerasukan. Kalau Bapak Ibu berbahasa roh itu bukan kerasukan. Wah takut nanti saya kayak orang kerasukan. Pak Ibu karunia Nabi tunduk pada Nabi. Saya nggak mungkin saya pergi ke toko, ke mall. Kemudian saya di kasir, pada waktu giliran bayar saya bilang, dia pikir saya orang gila nanti. Choice. Ada kalanya saya berbahasa roh, ada kalanya saya berbahasa pakai bahasa yang dipahami. Itu bukan kerasukan, kalau kerasukan gak bisa dikendalikan. Pak Ibu kalau orang kerasukan, setan gak perlu permisi. Dia bisa merasuki siapa saja, kerasukan. Kehilangan kendali, tetapi seseorang yang berbahasa roh, dia mengendalikan sesuatu dan karunia Nabi tunduk pada Nabi. Ada waktunya saya speaking tongue, ada waktunya saya tidak. Saya tidak menjelaskan bagaimana ngalamin baptisan Roh Kudus karena janjinya Alkitab sudah jelas dan Alkitab mengatakan begini kitab Lukas pasal 11. Kalau bapak yang jahat saja tahu memberi yang baik, kalau anaknya minta roti dikasih roti nggak main batu. Apalagi kalau bapak ibu hari rindu ngalamin baptisan Roh Kudus, jangan takut Allah memberikan kepadamu roh setan. Banyak orang memelesetkan nanti yang datang roh kuda bagaimana? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Lukas berkata begini. Bapak yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapakmu di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta Roh Kudus. Amin. Dia pasti memberikan Roh Kudus pada setiap orang yang meminta Roh Kudus. Ini janji untuk Bapak Ibu dengan saya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, janji ini untuk Bapak Ibu dengan saya. Sudahkah kamu terima Roh Kudus ketika kamu percaya? Dan ketika mereka ditumpangi tangan oleh Paulus. Bukan Paulus membaptis, saya bukan pembaptis Roh Kudus, tapi Yesus sendiri yang membaptis. Kau perlu datang pada Tuhan, Tuhan aku rindu. Walaupun berbahasa roh bukan satu-satunya tanda, tapi berbahasa roh mengandung banyak kegunaan dan manfaat. If I pray in tongue, my spirit is praying, but I don't understand what I'm saying. Jadi pilihan. Saat ini mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come
Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Biarlah Tuhan, Engkau akan terus hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ini orang yang lemah. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan Engkau lengkapi kami dengan kuasa yang dari atas. Dan setiap kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan kuasa kemenangan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, izinkanlah kami Tuhan, setiap kami apabila meninggalkan tempat ini, kami akan terus dipimpin oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus, mulai dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia.